dalam pilkada ini untuk Cilacap, saya mendukung pada paslon nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa rasanipun para kiai, para alim, para ulama, sepuh-sepuh, wabil khusus rasanipun Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Shalahuddin ingkang saya hormati, panasanipun sedaya Dewan Pelaksana Kiai Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, wabil khusus panjenenganipun Akhina Kiai Haji Ma'rufuddin, panjenenganipun Akhina Kiai Haji Nasrullah, panasanipun Ketua Wilayah Pusat panjenenganipun Simbah Kiai Haji Ahmad Yunan MH, beserta seluruh jajarannya kalau hormati, panasanipun Sohibul Bait, panjenenganipun Romo Kiai Syafi'i Abror ingkang saya hormati, lan sedaya mutakhrijin mutakhrijat Ma'had Al-Ihya Ulumuddin ingkang saya hormati. Alhamdulillah kanthi fadl rahmat taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang menika kawula saged sowan silaturahim wonten ing majlis mugi-mugi mawon silaturahim kula panjenengan saestu dados tambahan amal ibadah ingkang dipuntampi Gusti Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat bisalam mukatur kaunjuk tumatun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para mutakhrijin mutakhrijat sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Saderepun kawula matur kamurumiyin wekile anggenipun kawula mangke matur wonten ngarsa panjenengan kathah salahipun kathah kekiranipun saestu kawula nyuwun agung samudra pangapunten. Lan ugi mbok bilih anggenipun kawula matur mangke boten wonten manfaatipun, ugi saestu kula kepingin ngawali kangge sambutan kawula sanes mangga hasanah kula boten saged malih sambutan kemawon. Monggo kula nyuwun dhumateng panjenengan sareng-sareng dhumateng Gusti Allah kanthi doa ingkang biasa kita waos sareng-sareng nalika kita wonten ing pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin menika doa saati. Mugi-mugi mawon sinasa mangke ingkang kawula aturaken boten manfaatipun, mugi-mugi mawon kanthi doa sareng-sareng menika saestu nambahi anipun kemanfaatipun panggilan kula panjenengan sedaya. Kula berdoa bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamal istiqamati wa hifdhan minal ijabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghaira qasiri yakunu lana aunan ala manhajir rasyad wa husna ada'i hukumi jami'iha bi fadli
ya Allah ya Barru ya Somad bijayin Nabi Mustafa ashrafil wara wa afdali man soma wa hajja wa man sajjad wa salli wa sallim ya ilahi ya samada ala al-mustafa wal ali ma kulli man sajjad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah mugi-mugi kanthi doa muga saestu Gusti Allah badhe ngreksa kita dumateng apa-apa ingkang dipun lampahi Gusti Allah lan ugi nyataken kita sedaya dumateng sedaya ingkang dipun lampahi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kawula badhe matur nggih nyuwun pangapunten mobile menika wonten hubunganipun kalih hari ini tanggal 10 November. Tanggal 10 November adalah merupakan hari yang diperingati oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, yaitu mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kula boten badhe matur kathah kaitanipun dengan perjuangan para pejuang pahlawan pemerdeka bangsa ini, tetapi kula badhe matur dumateng panjenengan sedaya, kula kali panjenengan sedaya sakniki dados seperti ini, jadi seperti ini, tentu saja tidak pernah lepas dari jasa pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan kita yang pertama adalah orang tua kita semuanya. Maka janganlah sampai kita lupa pada jasa orang tua kita. Kemudian yang kedua, tentu saja jasa yang kedua adalah jasa para guru-guru kita, para masyayikh kita. Kita bisa seperti hari ini, tentu saja itu semuanya adalah perjuangan para salafun sholih yang telah mendidik kita untuk bisa seperti hari ini. Tentunya dengan harapan bahwa kita semuanya pada hari ini dengan momentum Hari Pahlawan itu kita berupaya untuk terus melanjutkan perjuangan para salafun sholih. Nah, kula matur termasuk panjenengan sedaya saestu kula matur, monggo kita angen-angen piyambak-piyambak. Kita angen-angen piyambak-piyambak kangge pegangan kita gesang wonten ing donya menika kangge nerusaken para perjuanganipun para salafun sholih, para pahlawan yang telah gugur dalam rangka untuk mendidik kita bisa seperti ini. Pejuang kemerdekaan, pejuang yang telah mendidik kita seperti ini, dan juga orang tua kita yang telah bersusah payah agar kita bisa seperti hari ini. Kula nggih nggih radi kepripun
Di panci janjane nek dipikir-pikir nggih. Kita berjuang hari ini itu tidak sebagaimana orang-orang dulu berjuang. Dulu berjuang taruhane nyawa. Nah, siki ngendikane Mbah Yuna niku tawane napa kon hadir maring majelis pakilayan niku kaboten. Niku janjane sing dadi penghalangi napa? Napa keraton boten gadah arta, napa boten gadah kesempatan, napa-napa. Monggo kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kita sudah dibekali oleh guru-guru kita ilmu, tauladan, dan juga banyak hal yang telah diberikan pada salafus salih untuk kita terus berjuang. Dan perjuangan kita hari ini memang kelihatannya lebih mudah, lebih ringan, tetapi justru ini yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW saat dulu para sahabat mengikuti perang Badar. Orang guru di panjenengan, nak salam boleh mengatakan. Saat itu perang Badar adalah perang yang begitu tidak ada keseimbangan antara pejuang muslim dengan musuhnya. Tetapi dengan jihad yang luar biasa, saat itu para sahabat mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi ketika pulang dari peperangan, begitu bangganya telah mengalahkan musuh 1 banding mungkin 10 atau 5, luar biasa. Tetapi apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Itu adalah perjuangan, itu adalah berjuang untuk hal yang kecil, perjuangan yang berat, perjuangan yang besar. Itu bukan kita melawan musuh yang ada di depan kita, tapi yang ada pada diri kita semuanya. Kalau yakin, mudah-mudahan Allah segera menurunkan hidayah kepada para mutakharijin. Layon nyempataken 3 bulan sepisan ketemu silaturahim. Jenengan wis dalile kurang nopo terkait dengan silaturahim. Tidak ada kejelekan sama sekali dalam silaturahim. Kayak nopo? Kalau memang sibuk, sesibuk apa panjenengan? Ilmu ngapunten, monggo lah. Kula boten bare nyalaken panjenengan sedaya. Tapi kula kepengin ngutaken pesan Rasulullah Muhammad SAW yang perjuangannya begitu gigih dengan senjata pedang, bergelut dengan musuh yang luar biasa. Tetapi itu adalah jihadul asghar, jihad yang kecil. Jihad yang besar adalah memerangi diri kita sendiri, nafsu kita. Sejauh mana nafsu kita untuk mengalahkan segala kepentingan yang untuk dalam rangka untuk terus memperjuangkan para salafun saleh. Monggo kita angin bareng-bareng. Sing boten rawuh monggo dipun aturaken. Apa jajane yang dari keberatan? Napa wonten irane Pak Yemani? Wonten kewajiban yang memberatkan bagi alumni untuk hadir pada hari ini atau pada pertemuan-pertemuan. Tak kira bisa ikhlas karena konsep dari masyayikh kita adalah tidak akan pernah mau memberatkan panjenengan semuanya. Jangan tahu juga panjenengan guru panjenengan selama ini mboten nate. Kula piyambak sanes anak tidak pernah sedikit pun saya dibebani oleh sesuatu yang saya tidak mampu. Sangat mudah. Tapi memang justru yang paling berat adalah bagaimana memerangi hawa nafsu kita. Monggolah, ayo ingatkan diri kita bahwa kita sudah diberi contoh oleh masyayikh kita. Kita sudah diberi ilmu oleh guru kita, dan kita sudah diteladani oleh para masyayikh kita. Ayo sinten malih ingkang badhe memperjuangkan ini, kalau tidak panjenengan semuanya. Kula kepengin ngajak teman-teman panjang sedaya
Dari sekian banyak mutakhorijin, panjenengan ngaji datang masa yang bermacam-macam karakternya. Monggo jenengan ngaji termasuk teng guru teng pundi mawon, panjenengan angkeni satu tindakan dari guru yang mestinya harus panjenengan lakukan. Apapun monggo, tidak harus sama, tidak. Karena apa? Setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri, dan ketika bersama dengan masa ini juga punya kesan sendiri-sendiri. Ajeng harus Bahyunani monggo, ajeng harus Pak Sudikan monggo. Tapi teruskan perjuangan para salafun saleh kita. Nah, ini yang pangapunten. Sekaligus kula matur dibanding kawas-kawas kula. Memang kadang-kadang angel aja itu barang angel kalau pada suka kan pakai ini. Yang pangapunten. Sekaligus kula matur niki. Insyaallah mulai kula dibutakan. Dulu masyayikh kita muassis Ma'had Al-Ihya Ulumuddin adalah pejuang dalam rangka untuk memerdekakan bangsa ini. Artinya apa? Perjuangan dalam rangka memerdekakan ini tentu berbagai macam cara. Ada yang menggunakan senjata, ada yang menggunakan keilmuannya, dan mungkin juga ada yang dengan politiknya. Sekaligus promatur, hari ini adalah hari-hari pilkada politik. Pulau kepengen matur bahwa panjenengan memang mendapatkan satu pesan atau barangkali satu petunjuk dari guru panjenengan, monggo panjenengan lakukan. Karena hari ini saya teringat nyuwun pangapunten. Ini kalau sedikit cerita kawan, cerita kula niki pun nanti kok boleh nanti kalau matur teng pundi-pundi kalau nanti matur. Ketika di tahun 2009 beliau kepingin membuktikan dirinya bahwa dalam rangka untuk berjuang perlu mendirikan yang namanya partai politik. Di tahun berapa gini? PKB tahun berapa? 19. Hah? 98 gini. Mau almarhum Mustafa Sugeng. Panjenengan tiru, beliau itu semangatnya seperti apa ketika beliau kemudian matur datang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pentingnya sebuah partai politik. Kula boten ngajak jenengan semuanya ikut politik boten, tetapi panjenengan kula harapaken panjenengan deleng ningali nopo sing bisa kaya ikuti apa yang pernah oleh masyarakat kita. Nah, nek politik kula yakin orang bisa melakukan politik. Karena pada hari ini kewajiban panjenengan yang paling pokok, bagaimana panjenengan punya kewajiban untuk memasukkan diri panjenengan dalam rangka untuk kebijakan politik ini. Satu suara. Itu tidak sulit, tidak perlu pikiran barangkali. Monggo yakin panjenengan monggo. Tetapi saya kula emot bagaimana perjuangan para masyayikh kita dalam rangka untuk betul-betul berjuang dalam politik. Sampai kau nanti miran, mungkin pajar nanti miran juga. Ketika pun almarhum almarhumah Haji Ahmad Mustari Badawi ketika diundang pengajian, waktu itu ada keluar dan salah, waktu itu kan hari kebarongan. Saat itu keluar dari akar. Beliau ketika di panggung saat itu, ya aku krungu panitia ngomong, jadi aku orang ngomong politik. Nek temenan aku orang ngomong politik, aku sih bodoh. Mau dengan tafsir ya mbak. Seberapa beliau berjuang untuk kemudian menyampaikan informasi itu. Ada informasi yang disampaikan oleh beliau, apakah dibutuhkan semuanya? Tentu tidak. Dan itu yakin beliau masih yakin. Saya yakinnya bahwa beliau tidak akan mungkin punya pendapat bahwa semua akan ikut. Tidak. Tapi minimal satu kebaikan yang diyakini oleh beliau disampaikan kepada umatnya, kepada santrinya. Arab melu monggo baru juga tidak ada sanksi apapun.
Nah, ini prinsip-prinsip kaya ini mau penting atau remaja mas. Makanya kalau pun sangat, pulau pun kadung ini, mau kadung. Kau janjane apa? Empur aja tilam gua janjane. Kalau itu orang ditarikan anak kelainan gua ini. Kau tani kelainan pulau itu merawas ternyata Allah memberikan petunjuk kepada hambanya tidak selamanya dari seorang yang alim alamah. Pulau membuktikan sendiri. Beliau Walid Romo Gede khas Pulau Badawi. Beliau kayak mendapatkan hidayah pentingnya kesolehan sosial bukan hanya kepada sesama manusia. Beliau mendapatkan curahan hidayah dari Allah ketika beliau bersama dengan orang Nasrani namanya Pol John dari Belanda ini. Diaturi rawuh teng Gunung Kemit. Begitu melihat Gunung Kemit, seorang Nasrani itu menangis. Seorang Nasrani menangis kenapa? Melihat gunung. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianggurkan. Cara bahasa kasarnya ini harus tiga. Gunung Kemit ini terdodong mereka. Itu ibarat wanita yang telanjang bulan. Artinya apa? Bahwa tidak ada keberkahan sama sekali di situ. Apa yang dilakukan Allah SWT? Begitu beliau mendapatkan itu langsung spontan berapa ratus juta untuk dalam rangka memoles turun agar itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Artinya apa Bapak Ibu kalian hormati? Bagaimana kita berpikir kesolehan sosial tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk yang lain. Karena Allah tidak hanya menciptakan manusia saja, tapi Allah juga menciptakan makhluk yang lainnya. Itu. Nah, pulau Arturu, pulau dijajaki nang adik pulau, Gusokin karo Gus Lana, Pak Gede, ayolah Pak Gede, bareng kali kula. Nang politik, kalau si Gede mawon, pulau Gede, wonten deh, pulau wonten deh. Ayo lah Pak Gede, nganti ping telu, orang mawon. Akhirnya juga saya puji, pulau kemudian teringat ngadikapun Bapak, Mam, kowe kaya napa, orang kita mung setitik, kowe kudu melu ngopeni. Indonesia. Orang kalau sedikit lagi apa? Hanya nyoblos tok. Kok kayak utang itu kalau mereka langsung takwan. Lek, ayo aku temukan dengan orang yang memang betul-betul bisa menjamin akan dilaksanakannya kegiatan dan pasca pilkada ini. Pulau ditekankan tentang tiang itu, tembus lagi, kali besar. Ini kalau seberapa arah seberapa dengan. Artinya bahwa hidayah itu ternyata datang bukan pada tempat-tempat yang mungkin menurut kita adalah pulau yang sangat mustajabah. Tapi tidak, itu dari seorang pengusaha, seorang yang belum begitu kenal dengan pondok pesantren. Begitu saya datang, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, apa yang saya ingin sampaikan semuanya sudah dijawab oleh beliau. Saya belum matur kok. Nanti kalau langsung tempat beliau, kalau tak pernah yang bisa ibek, jangan bocori apa nari wong itu. Yakin Pak Gede, aku orang ngomong sekecap-kecap, tapi mampu menjawab apapun yang menjadi harapan, menjadi impian besar bagi saya untuk melanjutkan perjuangan orang tua saya. Maka saat itu, hari itu juga yang tadi saya tidak sama sekali tidak ingin politik. Saya langsung ikrar di depannya. Saya 100% akan terjun Allah untuk dalam rangka pilkada ini. Kenapa? Karena Masya Allah, ternyata petunjuk itu datangnya tidak dari orang-orang yang mungkin dianggap orang yang jauh petunjuk.
Ini kula sudah membuktikan. Dan kula kepengin ngajak teman panjang sedaya. Saestu niki kula yang pertama nggih. Kula kepengin teman panjang sedaya. Saestu momen pilkada ini jadikanlah minimal sebagai amal jariah panjenengan. Untuk menentukan sebuah keyakinan yang akan tidak tergoyahkan oleh hanya sekedar duit materi. Monggo, siapapun yang dipilih panjenengan silahkan monggo, tapi jangan karena materi, tapi betul-betul karena sesuai dengan keyakinan panjenengan, sesuai dengan ilmu yang panjenengan miliki, sesuai dengan kemampuan yang panjenengan miliki. Monggo, karena yang pangapunten, setiap apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang ya, anak-anaknya kayak ini bu, ijtihad. Kalau tak terjadi ijtihad, kalau diwarai yang makinan nih, anggar anak harus ijtihad baik. Yakinlah, ketika itu benar maka panjenengan akan dapat 2. Ketika salah hanya ada 1. Mulai langsung ijtihad saat itu dan saya pun jenengan pernah melihat, pernah mendengar Gus Umam Jan misalnya. Itu karena saya merasa punya keinginan yang selaras dengan keinginan orang lain yang itu bisa diwujudkan dalam pilkada ini. Nah, kalau sumber kali sana, kalau nggak bisa prihatin berdasarkan survei, survei siapa diarti? Ada tokoh yang sama dengan status kita, yaitu dari kalangan pondok pesantren yang hari ini selalu turun. Ayo tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan itu. Jangan sampai kita kalah. Karena apa? Jawa Tengah mungkin Cilacap, kalau kita tahu tidak kembali ke nanti. Ada PR yang besar untuk pondok pesantren. Kemarin saya dengan Gus Azam bareng-bareng mengikuti sosialisasi undang-undang pondok pesantren. Siapa yang akan berjuang di situ kalau bukan kita? Dan siapa yang akan mengawal itu semuanya kalau bukan pilihan kita? Pondok pesantren ke depan sudah tidak bisa samakan dengan pondok pesantren yang lalu. Dan pulau jujur mawon, hari ini saya merasa gundah, merasa kurang puas. Berpakaian Pak D. Saya merasa kurang puas karena apa? Rintisan yang sudah dibuat oleh para masyayikh pondok pesantren Al-Ihya'ul Madin sekarang sedang dipertaruhkan. Berpakaian. Hari ini sedang dipertaruhkan. Panjenengan sudah pernah dengar Dewan Masyayikh, Dewan Pelaksana Kiai, Dewan Pelaksana Nyai. Dan itu adalah yang akan diatur dalam undang-undang pondok pesantren. Artinya apa? Pondok Al-Ihya sudah memulai lama, sudah dimulai oleh para masyayikh kita. Tinggal kita melanjutkan dan kita menguatkan dengan aturan yang ada. Tapi dikala itu sedang akan dikuatkan, tapi justru ini adalah tantangan kita bersama. Apakah ini tantangan kami semuanya sebagai keluarga besar Al-Ihya? Tidak. Saya yakin panjenengan semuanya selaku mutahhorijat pondok pesantren Al-Ihya'ul Madin harus ikut bertanggung jawab. Ini ngomong tanggung jawab. Hari ini saya ngomong tanggung jawab. Ini kebenaran pas lagi oleh tanggung jawab malih. Tunggu asli ini pun mau dari terawan putus si dimana. Tapi oleh putus si dimana putus lanang. Mudah-mudahan jadi penerus dari kami untuk menjadi orang yang ahli ilmu, ahli taqwa, ahli semuanya. Tanggung jawab. Pojok orang-orang kullukum merongi. Itu adalah tanggung jawab panjenengan kepada semuanya. Tidak mungkin nek jenengan hari ini seperti ini kalau panjenengan bukan mutahhorijat pondok pesantren Al-Ihya'ul Madin. Ayo monggo. Dan itu sudah dicontohkan
5 tahun sepisan anggap baik akhol bal-balan musuh-musuhan komplek A komplek B garas-garasan motor-motor. Paling begitu selesai kompetisi itu, ayo kita bareng-bareng bersama. Itu loh. Berbeda itu hal yang wajar. Monggo, tapi masing-masing harus dipertanggungjawabkan. Cara bahasanya kalau main pertandingan ya ayo kita fair play. Artinya bermain sesuai dengan ketentuan yang ada. Monggo. Ayo. Monggo. Ini saatnya. Saatnya kita hari ini untuk berjuang, bukan untuk diri kita. Bukan. Kita sudah merasakan, sudah menikmati perjuangan para orang tua kita. Tapi apakah santri besok di tahun 2045 akankah seperti panjenengan ketika nyantri di Pondok Pesantren Al Madin? Itu tanggung jawab kita bersama. Kurang enteng, manisnya beberapa dong, kumpulan musyawarah. Dan itu selalu ditekankan oleh masyarakat kita. Orang tahu mutusi karena semuanya harus diputus secara bersama. Orang dene wong sing paling tua itu kudu diikut tidak. Tapi mana yang terbaik itulah yang harus kita lakukan. Dan kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Karena apa? Karena keilmuan kita berbeda. Panjenengan mungkin melihat sisi sebuah sosok benda, panjenengan melihatnya dari belakang, saya dari depan, ada yang di samping, ada yang di belakang, ada di samping lagi dan tentu akan berbeda kesimpulannya. Nah, maka monggo, tapi tujuannya adalah sama. Bagaimana memahami benda itu? Bagaimana memahami benda itu? Ayolah, itu tanggung jawab kita. Ayo tanggung jawab kita untuk generasi kita ke depan. Kita sudah nyaman. Pengajian orang melek sama tidak ada penangkapan. Tapi apakah ada jaminan besok kita ngaji kemudian tidak harus berizin dan seterusnya? Ayo kita pertahankan kedamaian ini, kita pertahankan nyaman ini, semuanya kita niati dengan niat berjuang jihad fisabilillah, tidak memerangi hawa nafsu kita semuanya untuk tidak selalu enjoy dengan keadaan kita. Karena ini bukan perjuangan kita, ini perjuangan orang tua kita. Saya setuju kalau mengampuni saya, kalau matur kaya niki, pulau kerangan pun, berarti nah iki wis ora iso mani ya wis pancen kudu 5 tahun mani. Makanya 5 saat hari ini maka sangat berjuang semaksimal mungkin untuk bahasanya mendapatkan idealisme saya meneruskan perjuangan para salafun saleh yang tidak lepas dari pendidikan, pengajaran dan pembentukan karakter dari generasi yang akan datang. Itu tanggung jawab kita bersama. Itu Bapak Ibu ingkang kasuwarti muntah oleh jin mutafijat. Dan kalau di akhir ini, kalau terus terang mawon, kalau nanti kepengen tiru, aku makruh numpak kali pakai ditarik, berbeda boleh ngomong. Artinya berbeda boleh, tapi aku sampai mengatakan pada diriku sendiri, aku kepengen tiru Pak Dewa, ketika itu Bapak. Walaupun saya menyebabkan hari sendirian, akan saya sampaikan bahwa hari ini dalam pilkada ini untuk Cilacap saya mendukung pada paslon nomor 3. Tapi untuk gubernur paslon nomor 2, panjenengan itu menjadi sebuah kata-kata saya nomor 3. Saya tidak merasa itu kampanye, tapi sebuah pembuktian bahwa saya pada hari berikhtiar untuk membuktikan diri saya untuk berjuang meneruskan apa yang sudah ada dan kemudian yang menjadi keinginan mimpi besar dari Mas Syekh Muhammad Jalil Baghdadi. Kalau kemudian dikatakan sebagai pembunuh pendidikan bulan, saya monggo, tapi saya berprinsip saya melangkah satu langkah
Kalau itu betul, insya Allah akan begitu langkah berikutnya dan terus akan menuju keberhasilan. Daripada saya tidak melangkah sama sekali. Itu adalah prinsip saya. Mohon maaf kepada Mas Syekh, khususnya pada Pak Yunani. Ini bukan berat saya sedang tidak, tapi saya ingin membuka idealisme panjenengan semuanya untuk berprinsip pada satu keyakinan yang kita semua yakini atau yang panjenengan yakini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan seperti biasa nyuwun pangapunten kula kepengin ditolakaken teng Mbak Yunani terus jadi pengantin anyar. Nggih. Jadi nyuwun pangapunten Bapak Gede. Kula ya alhamdulillah berusaha untuk niat kula selama kula saged saya upayakan untuk memprioritaskan pertemuan Bakilayah dengan datang lebih awal main dari Universitas anak patute. Oke, anak tekan negari pada rapat konsultasi mungkin beneran karena bom belum langsung. Makanya kata Allah saya itu selamat pangapunten akhir kali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.